Saya akan coba membawakan materi membangun ketahanan pangan sebagai penyangga ekonomi desa. Ada yang tidak tahu desa? Atau sebelumnya ada yang tidak kenal nama saya? Dari ekonomi mana? Dari ekonomi. Coba angkat tangan. Ada yang ikut kuliah saya? Ada. Dari Fakultas Hukum? Ya ada. Pertanian? Sendiri aja, 2 orang. Dari fakultas apa lagi yang lain? Fisipol, Fisip. Ini tidur atau melek ini? Ya. Baik ya. Jadi saya akan mencoba membawakan bagaimana membangun ketahanan pangan sebagai penyangga ekonomi desa. Kenapa saudara ber-KKN? Itu sebelum saudara datang ke desa, tentu saudara harus paham dulu. Kenapa saudara ber-KKN? Ada yang tahu? Saudara di kampus dikasih perkuliahan tentang teori-teori saja. Jadi barangkali di masing-masing fakultas berbeda teori-teori yang diberikan. Kalau di fakultas ekonomi lebih banyak tentang pengetahuan ekonomi, manajemen, ya. Dan banyak lagi teori-teori yang lain. Nah sekarang saudara diwajibkan untuk ikut KKN. Bisa saudara pahami bahwa apa yang saudara harus lakukan ber-KKN? Kuliah kerja nyata. Apakah saudara ngasih kuliah nanti di situ? Di desa? Atau di lokasi KKN? Jadi itu yang perlu dipahami terlebih dahulu, sehingga saudara datang ke desa, yang mencoba belajar tentang situasi desa, tentang kondisi desa. Antara lain permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Apa saja permasalahan di desa? Sangat banyak. Ya makanya dibuat multidisiplin. Ada yang memikirkan tentang ekonominya, ada yang memikirkan tentang masalah hukumnya. Ya saudara, ada yang dari Fakultas Hukum, dari Fisipol. Dan hampir semua fakultas. Bahkan saudara di situ ada 20 orang per desa. Apa yang akan diperbuat di desa? Kalau saudara datang ke desa justru memberatkan desa, menyulitkan desa, atau membebankan desa pada masalah-masalah yang ada, tentu bukan itu menjadi tujuan. Makanya idealnya satu kegiatan KKN itu kita sudah tahu potensi-potensi desa dan masalah-masalah yang ada di desa. Saudara sudah observasi ke desa, di mana saudara akan dapat penugasan? Sudah? Belum? Observasi tentang permasalahan yang ada di desa itu tidak cukup hanya 1-2 hari. Saudara harus banyak berkomunikasi. Nah, kenapa masalah yang terkait dengan tema hari ini dibebankan juga pada saudara? Karena sasaran saudara nanti pasti akan ketemu di situ. Saudara bisa lihat, permasalahan desa itu kalau dari segi lahan kita lihat
desa itu banyak lahannya gitu. Kemudian kita lihat lagi pembiayaan petani. Ada pembiayaan, ya, ada jaminan pemerintah juga yang diberikan pada petani. Apakah itu sudah cukup? Kemudian lahan yang diberikan apakah itu efektif dipergunakan untuk potensi yang dimiliki? Kemudian ada masalah kelembagaan petani. Ada Subak, ada lagi lembaga-lembaga yang lain yang terkait. Apakah semua itu berfungsi, berjalan? Kemudian masalah sumber daya manusia. Yang tinggal di desa ya mungkin ya ada, termasuk saudara ada yang di desa tinggal. Sebagian besar mereka-mereka yang tidak bisa ke kota, tinggal di desa. Apakah itu efektif sudah melakukan kegiatan-kegiatan membangun desanya? Ini juga menjadi permasalahan. Kalau dia tinggal di desa, kegiatannya hanya menceki saja gitu misalnya, ya tentu jadi masalah. Datang saudara-saudara ikut juga menceki di situ ya tentu masalah gitu. Kemudian infrastruktur, ada enggak jalan di situ? Ada enggak sarana-sarana pendukung untuk pengembangan kegiatan yang lain? Coba diperhatikan ya, saudara di desa nanti seperti ini ya tentu pasti akan dinilai tidak bagus. Laporannya bagus tapi setelah dievaluasi kegiatannya ke desa tentu masih tanda tanya besar. Kemudian ada terkait dengan lahan. Kalau toh ada lahan, pembibitan ada di situ. Sering petani mengeluh, lahan saya sedikit. Ada yang punya lahan banyak tapi ya tidak maksimal difungsikan. Karena lebih banyak lahannya itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Bisa kita bayangkan siapa yang pernah keliling-keliling di desa, kalau orang dari luar Bali itu datang ke Bali melihat satu are saja luas lahan di pinggir sungai, dia bisa menghidupi keluarganya, suami istri, anaknya 2, bahkan bisa sekolah. Kemudian kita diberikan oleh orang tua kita, diwariskan 1 hektar, tapi tidak bermanfaat. Dan selalu petani kita mengeluh tidak mampu, ya, miskin. Terus apa yang kita pikirkan untuk mereka? Apakah kepala desa yang ada di situ atau lembaga-lembaga yang ada di situ itu sudah memperhatikan semua itu? Saudara datang ke desa, pasti saudara akan ketemu dengan ada yang pro kepala desa, ada yang kontra kepala desa, apalagi dalam tahun-tahun politik ini. Saudara nanti berada di posisi mana? Kira-kira kalau misalnya ada yang pro kontra di desa, saudara berada pada posisi mana? Padahal saudara ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya di situ, belajar di situ. Saudara harus rangkul keduanya. Saudara berada di posisi tidak terlalu mendukung yang pro dan kontra. Saudara harus bisa merangkul keduanya itu. Sehingga disitulah informasi yang sebenarnya yang saudara dapatkan tentang desa. Ada kepala desa yang mengatakan bahwa tidak ada orang miskin di sini. Ya coba saja. Bagaimana saudara menemukan orang miskin di situ? Begitu ada bantuan baru muncul orang miskin.
Saya kok enggak dapat, itu kan. Masyarakat saya kok enggak dapat. Ini gengsi dari kepala desa ada di situ. Nah ini hal-hal seperti ini di mana saudara mendapatkan informasinya, kecuali saudara bisa merangkul antara yang pro dan kontra. Saudara harus pintar-pintar mencari informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Intinya adalah bagaimana mengkomunikasikan kehadiran saudara di masyarakat, paham dengan masalah-masalah yang ada di desa. Dan saudara coba tuangkan dalam bentuk program. Cuma saya tanda tanya, 1 bulan apa yang kira-kira saudara bisa kerjakan di situ? Saudara memberikan kuliah pada petani atau kelompok tani atau masyarakat miskin, kira-kira apa yang saudara akan lakukan di situ? Paling hanya menjelaskan, Pak, kalau mau keluar daripada permasalahan-permasalahan ini, pahami dulu. Kenapa dia berada pada posisi itu? Tidak tertutup kemungkinan nanti saudara akan berhadapan pada orang, saudara datang ke desa, ini adik-adik ini datang mau mengajari saya. Itu. Saya sudah dari lahir ada di sini. Kira-kira apa yang adik tahu tentang kondisi desa saya? Itu pasti itu. Jadi sehingga ini yang betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Mengkomunikasikan permasalahan itu. Nah oleh karena itulah ada pembimbing di situ. Pembimbing saya kira sudah berpengalaman. Kalau masalahnya seperti itu jalan keluarnya apa? Atau mungkin tokoh masyarakat atau mungkin pemuka masyarakat yang adik-adik bisa tahu dia punya kemampuan, kita ajak berkomunikasi bagaimana merubah mindset mereka supaya sadar bahwa itu permasalahan yang perlu ditangani bersama. Mereka ingin keluar dari permasalahan itu harus disadari bahwa itu masalah yang nanti akan menjadi beban berikutnya. Paling hanya sebatas itu. Contohnya saya ambil misalnya masalah lahan. Mereka mengeluh, saya tidak punya lahan. Tapi kenapa orang luar datang dengan 1 aro itu bisa hidup? Apa tidak karena malasnya dia? Atau apa karena tidak mereka berpikir, oh semasa ada pariwisata, bisa kok. Itu kan. Saya masih bisa hidup. Tapi begitu melihat orang datang menggarap 1 are bisa hidup, cemburu. Ngapain orang itu datang ke sini? Menu-menuhin desa saja. Atau barangkali mungkin tidak tertutup adik-adik lihat nanti masyarakat banyak punya lahan di pinggiran jalan. Punya peluang usaha, paling tidak jualan. Jualan tidak perlu harus bersaing dengan Alfamart, Indomart. Ya. Paling tidaklah apa yang berkembang di situ dia bisa pergunakan lahan yang di pinggir jalan itu, tempat itu untuk berusaha. Ini bagaimana mendorong? Karena paling gampangnya ya, punya lahan di pinggir jalan, apalagi sudah dalam bentuk ruko, dikontrakkan, disewakan sama orang lain. Sukses, masalah lagi. Curiga, wah ini orang ini menjadi saingan, padahal dia tidak berusaha di situ.
sempat muncul pertanyaan waktu saya mengadakan pengabdian masyarakat di Siangan. Siapa yang dari Siangan sini? Siapa? Ada? Dari Gianyar? Ya, pasti ada. Mungkin tidak di situ saja. Tahu enggak permasalahan lahan sekarang? Permasalahan yang paling pokok itu adalah diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk sertifikat kepemilikan hak milik daripada lahan itu sendiri. Apakah itu warisan ataupun yang lain-lain. Saya mengangkat masalah subak. Saya ditanya oleh masyarakat, Pak, sejauh mana optimisme Bapak tentang pertanian ini masih bisa bertahan? Di satu sisi lahan semakin sempit, di sisi lain penduduk semakin berkembang. Kalau misalnya disertifikatkan, itu lebih banyak mereka berpikir bahwa bagi waris. Siapa yang dari hukum di sini? Ya, bagi waris. Kalau bagi waris ya akan semakin sempit. Konsep itu bisa enggak dibalik sekarang? Jangan ada istilah bagi waris. Yang ada adalah turun waris. Siapapun keturunannya tetap lahannya ada segitu. Karena begitu disertifikatkan, ada sertifikat yang paling gampang adalah dijual. Saya optimis kalau misalnya masyarakat itu sadar bahwa tidak ada istilah bagi waris, yang ada turun waris. Walaupun berapa pewarisnya, lahan itu masih tetap. Jadi saya berpikir seperti itu. Saya bukannya orang agraria, saya bukan orang hukum, tapi minimal dengan kehadiran adik-adik sekarang dengan multidisiplin itu yang perlu didiskusikan. Kalau tidak muncul ide atau pendapat, diskusikan dengan pembimbing. Fungsi pembimbing yaitu jangan tidak ditanya sama sekali. Saya pernah sidak ke beberapa tempat KKN, saya tanya pembimbingnya siapa? Apa yang dibimbing? Ini belum nyambung. Adik-adik kenal pembimbingnya nanti? Belum kan? Ini adik-adik sekalian, jadi paling tidak pahami dulu permasalahan yang ada di desa itu, kemudian komunikasikan dengan semua pihak. Apakah memang itu menjadi masalah desa itu? Diskusikan dengan pembimbing, baru munculkan satu program. Kalau program itu hanya menyadarkan masyarakat, ya, yang disasar menjadi sasaran, ya cukup, jangan dipaksakan. Kecuali mau cari masalah nanti. Demikian juga yang lain ya. Nah sekarang dengan permasalahan itu, yang paling pokok sekarang dengan tuntutan pengembangan, bagaimana kita mencoba membangun desa itu dan menjadikan desa adalah pusat pengembangan daripada pembangunan kita, di situ harus juga dipahami tentang perkembangan teknologi. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kalau menghasilkan tapi tidak bisa diinformasikan juga enggak ada hasil, enggak ada manfaatnya. Kalau misalnya diinformasikan tidak paham bagaimana caranya menginformasikan juga enggak ada manfaatnya. Kemudian ada lagi yang terkait dengan distribusi. Distribusi yang diharapkan itu adalah bagaimana
nilai tukar petani itu akhirnya berpihak kepada petani. Jangan dia membeli bibit, mengolah lahannya, lebih besar biaya dengan hasil yang dia dapat. Permasalahan yang ada lagi, petani kita kebanyakan sudah terikat atau menjadi korban daripada rentenir. Tahu rentenir? Tahu? Kenapa dia lebih cenderung ke rentenir? Karena prosesnya gampang. Iming-imingnya luar biasa. Padahal di situ sudah ada LPD, sudah ada koperasi yang dia punya, tapi lebih cenderung kepada rentenir. Rentenir itu akan memberikan uang lebih dulu, semua hasil akan menjadi haknya. Naik harga, petani tidak akan menerima manfaatnya. Bahkan begitu pasca panen, justru dia akan berusaha menjatuhkan harga. Tidak bisa dijual mahal, itu masih berutang petani. Ini perlu menjadi pemahaman adik-adik sekalian. Ya. Jangan sampai rasio antara yang didapatkan oleh petani dengan yang dikeluarkan dalam proses pertanian itu yang disebut dengan nilai tukar petani ini lebih kecil. Pasti miskin. Jadi petani kita berpuluh-puluh kali saudara datang, kalau itu tidak disadari oleh petani, tidak ada manfaatnya kita ngomong di situ. Untuk merubah mindset ini perlu proses. Saya pernah melakukan KKN tahun 82. Ada yang lahir tahun 82? Tuh. Satu desa saya berdua. Permasalahannya kompleks. Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya menangani masalah kebersihan lingkungan? Jadi masyarakat di situ sudah terbiasa memiliki babi yang begitu saja dilepas. Kalau kita ngomong dengan orang tua di situ, justru kita ditantang. Kita mempergunakan kekerasan, aparat keamanan di situ untuk menghalau babinya, kita ditantang. Dek, Pak, nanti malam saja ke sini, tangkap babi saya. Itu dibegitukan. Itu artinya apa? Kalau kita berani datang ke situ malam menghalau babi, mungkin saja babi jadi-jadian kan gitu kan. Apa yang harus kita lakukan supaya itu berjalan? Saya datang ke sekolah. Sekolah yang saya datangi adalah SD. Karena kalau STT saya datangi, diajak berkebun, mereka sudah pikirannya, ngapain saya berkebun? Lebih baik saya turun ke laut. Mencari ikan, dapat ikan, saya jual, saya pakai beli lotre. Saya pakai main game, saya pakai main ceki. Saya datang ke sekolah SD. Saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak, ini anak-anaknya dari mana saja? Oh, kebanyakan dari desa sini. Yang mana masyarakatnya sudah terbiasa babinya lepas. Yang lantainya keramik itu babinya jalan di keramik. Terus apa yang harus kita lakukan? Boleh enggak saya menjelaskan kepada adik-adik, saya ajak nanti untuk kebersihan lingkungan. Saya adakan lomba kebun di rumah masing-masing. Nanti akan dinilai. Jadi anak cucunya lah yang melarang neneknya, ibunya, jangan babinya dilepas Bu, nanti saya mau lomba kebun.
Ya ternyata berhasil. Terus saya dengan teman-teman kedokteran, apa programnya? Saya mencoba masuk ke puskesmas, berdiskusi, ada enggak kesehatan, ya yang istilahnya dulu puskesmas keliling. Kita gabung di situ dengan teman-teman kedokteran. Dia bisa nyuntik, saya paling tidak bisa nguyag pil itu, dijadikan dimasukkan ke kapsul. Itu luar biasa. Kemudian ada kegiatan-kegiatan adat. Tidak tertutup kemungkinan 1 bulan itu pasti ada kegiatan adat. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Supaya kelihatan mahasiswa itu ada, diketahui kehadiran adik-adik di situ, bukan melakukan kebersihan, hanya 20 orang saja yang melakukan kebersihan. Melakukan kegiatan itu hanya 20 orang. Tugas adik-adik itu adalah mengajak masyarakat, apakah itu pemudanya atau masyarakat PKK-nya, untuk membangun desanya. Ya kalau adik-adik di situ hanya 20 orang, apa yang mau dibersihkan? Paling nyapu wantilan selesai. Enggak ditahu oleh masyarakat. Siapa itu di wantilan itu? Oh, masyarakat KKN. Siapa? Enggak. Saya berdua, 1 desa saya garap. Jadi hal-hal seperti itu menjadi proses pembelajaran. Adik-adik harus paham itu. Saya kira itu yang perlu kita dorong ya. Adik-adik mau mengajarkan masyarakat tidak bisa. Justru dibalik seperti tadi. Mau kita ajarkan apa mereka? Kecuali menyadarkan mereka, mengajak mereka bersama. Adik-adik nanam pohon contohnya ya. Tanam saja coba. Begitu adik-adik selesai KKN tinggal paling dilihat. Bila perlu kalau dianggap tidak bagus ya dicabut, dibuang. Ajak mereka. Minta di mana perlu ditanam pohon apa yang diperlukan. Biar dia ikut menanam. Kalau dia ikut menanam tentu tidak mungkin akan dicabut oleh dia sendiri. Kemudian datang oncong-oncong ke desa, nunjukkan Pak, saya mahasiswa KKN. Oh ya, padahal itu program kepala desa. Buat nanti batas desa, saya perlu batas ini. Terus uangnya dari mana? Kita menghindari adik-adik datang ke desa untuk sampai mengeluarkan uang saku adik-adik sendiri. Apa yang harus dilakukan? Jangan membuat program atau proyek yang akhirnya membebankan diri sendiri. Setelah ditanya berapa Anda menghabiskan uang di desa? Ada yang sampai 4,5 juta per orang. 1, nyewa rumah. 2, menyiapkan makanan. 3, sumbangan ke desa. Atau membuat proyek yang sebenarnya itu adalah programnya Pak Kepala Desa. Supaya dia dipilih kembali, kan begitu kan? Maka dari itu komunikasi ini penting kepada masyarakat-masyarakat yang ada di situ. Bukan hanya kepala desa. Di situ banyak masyarakat yang bisa diajak berkomunikasi. Sama seperti yang saya katakan tadi, ada yang pro, ada yang kontra. Ajak berkomunikasi, apa masalahnya? Saya kira program adik-adik nanti pasti akan sampai. Dan tentu adik-adik akan dikenang. Mereka merasa bahwa KKN itu penting. Gitu. Tidak justru menjadi beban. Besok-besok enggak usah dah saya dikirim KKN lagi. Gitu. Saya kira masalah-masalah ini kalau kita lihat lagi banyak.
Peran perguruan tinggi ini penting. Ya. Karena adik-adik dianggap memiliki pemahaman itu. Jangan justru memberatkan. Apa yang harus dilakukan? Ya silakan. Saya punya slide, kalau saya semua ini barangkali mungkin terlalu banyak yang bisa saya ini omongkan ya. Adik-adik silakan. Pelajari, pahami ya kondisi desa itu, buat program, jangan memberatkan diri sendiri. Untuk itu adik harus banyak komunikasi dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat-pejabat yang ada di masyarakat, dengan masyarakat baik itu pemuda, ya kelompok pemuda maupun ya kelompok-kelompok yang lain, sangat banyak. Ingat di desa itu ada 2 kepala, 1 dinas, 1 adat. Masih ada yang berpikir bahwa dinas itu sendiri, adat itu sendiri. Ini tugas teman-teman dari Fakultas Hukum. Bagaimana menyadarkan itu bahwa desa itu adalah milik mereka. Tugas mereka untuk membangun bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya terima kasih, semoga ada manfaatnya. Silahkan gali sebanyak-banyaknya permasalahan yang ada di desa. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu catatan tersendiri bagi penyelenggara untuk dituangkan nanti pada program berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi 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 Om.